pertama kali pun responnya juga lumayan gitu kan. Sehari saya 100 piece kan. Wah, lumayan loh. Iya, banyak. makanya teman-teman saya juga pada kaget kok bisa gitu Dengan kan. merek. Kamu ada berapa karyawannya? Kalau di total bisa 10 Pak. Oh, Lumayan ya, dong. banyak ya. Ya, Halo Sobat Kelvin Hartono Official, jumpa lagi bersama saya dan kali ini saya ditemani oleh seorang ketua IPMI. Apa itu IPMI? Yuk kita bertanya kepada Ibu Lani. Silakan Bu Lani. Terima kasih Pak Sama-sama. Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dengan Lani, Ketua PD IPMI Jakarta Pusat. IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Kebetulan saya Ketua PD Jakarta Pusat. Kami di IPMI itu mengkoordinir UMKM baik yang sudah mempunyai produk maupun yang belum punya, tetapi kita ingin membesarkan yang belum punya produk itu kita berikan pelatihan-pelatihan, cara membuat, kalau ada pelatihan dari kita bekerja sama dengan beberapa institusi baik Jackpreneur maupun tempat kreatif Jakarta Pusat. Jadinya cara baik kalau ada kuliner, cara membuat sesuatu ataukah apapun itu, fashion, terus kreatif untuk kayak cara decoupage, jadinya membuat sesuatu dengan dengan alam yang ada di sekitar kita. Jadi kita mengajarkan agar mereka semua ibu-ibu yang tidak mempunyai usaha bisa memulai usahanya dengan modal yang sedikit. Itu yang kita membantu. Terima kasih Pak Kevin. Dan saya juga terima kasih sama Pak Kevin yang sudah memberikan ruang untuk kami semuanya untuk memasarkan. Terima kasih. Dan kita juga teman-teman sudah kehadiran teman-teman anggota dari IPMI. Boleh tepuk tangan buat anggota ya IPMI. Nah ini dia luar biasa kiprah mereka ya di dalam usaha mengembangkan UMKM. Dan saat ini Bu Lani kita sudah kedatangan Ibu Maya dengan produknya. Silakan diperkenalkan Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, biasa dipanggil dengan Maya. Di sini saya ingin memperkenalkan produk saya, yaitu adalah kritang. Kritang itu kepanjangan dari keripik kentang. Dan ini terdiri dari 13 varian rasa. Ada rasa pedas, manis, dan juga asin gurih. Ini Terus? bisa dilihat ya produknya ya Pak ya. Inspirasinya bikin ini dari siapa ya? Kalau inspirasinya itu saya dari anak dan keluarga ya Pak ya. Kebetulan kan anak itu dan keluarga saya tuh suka ngemil kan. Terus waktu kebetulan ekonomi kami tuh lagi sulit ya Pak ya. Kapan itu? Ya tahun 2014 pokoknya habis saya melahirkan anak saya yang pertama tuh. Itu benar-benar itu benar-benar sulit banget deh. Kalau misalkan itu sampai saya tuh nggak bisa apa ya? Nggak bisa apa? Sampai nggak bisa berpikir gitu, saking ekonomi itu sulit banget, sampai berat badan saya juga turun kan, yang tadinya 55 sampai 40. Wow, banyak ya turunnya. Berarti
Nggak usah diet, bagus ya Bu ya. Diet ngeluarin uang. Karena saya kan sebelum punya usaha ini kan saya kan sebenarnya pekerja ya Pak ya. Oke. Kerja di sekretaris, HRD. Oh, Terus agak shock juga kan nikah ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Oke. dibayangkan benar. Terus? Tidak seindah yang dibayangkan. Sorry. Terus? Iya. Pas anak saya umur 2 tahun, itu dia udah mulai makan, minum gitu, suka cemilan, terus aku terinspirasi. Jujur Klik, saya tuh nggak bisa masak sama sekali waktu saya gadis. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, intinya nyuci pun nggak bisa, nggak bisa. Pokoknya saya dimanjain banget sama orang tua saya, dan saya cuma fokus kerja dan karir saya. Nah, jadi saya belajar benar-benar otodidak. Untuk bisa membuat ini tuh otodidak, walaupun saya masaknya tuh agak-agak takut ya karena pertama kali masak gitu kan. Jadi belajarnya dari mana tuh? Dari YouTube atau? Nah, jadi saya belajar pertama ini bukan keripik kentang ya Pak. Pertama tuh saya buat tuh cendol keju. Nah, Oh, cendol keju. Atau apa disebutnya tuh kue daki. Kue daki. Gabus ya dibilangnya ya. Oh, oke. Terus? Launchingnya gitu kan. Saya lihat temen gimana cara bikinnya kan, gini gitu kan. Itu saya pertama tuh gagal kan, kosong gitu kan. Tapi rasanya masih lumayan lah gitu. Terus saya kembangin lagi, akhirnya bisa tuh dengan rasa yang kata teman saya ini yang tadi dia nggak suka telur gabus kan karena bau amis ya. Dan itu nggak bau amis. Kayak telur gabus nggak amis ya Bu ya? Ada yang bau amis. Oh ada itu ya? Dari maksudnya telur gabus itu bukannya yang terigu itu ya? Bukan sagu, itu. Dia dari sagu. Oh sagu. Iya sagu. Yang bentuknya runcing-runcing di Iya ujungnya. runcing-runcing. Kan? Cendol gitu. Kayaknya nggak bau ini deh, nggak bau amis deh. Mungkin teman saya tuh belinya bau amis. Oh oke. Terus? Saya tuh enggak. Terus ternyata mulai bosen nih anak saya nih dengan ini ya. Ternyata dia suka sama makanan kayak ciki-ciki gitu kan. Apa kayak citatu kayak gitu. Terus aku mikir, ini gimana nih caranya nih ya biar aku tuh bisa juga bikin cemilan buat anak nih gitu. Ya udah tuh aku beli alatnya kan. Sebenarnya alatnya tuh buat irisan bawang kan. Aku imajinasikan dengan kentang gitu. Iya. Terus? Ya udah akhirnya pertama buat tuh aku tuh nggak paham kan, nggak ngerti gitu kan, ini gimana cara bikinnya. Terus aku buka ke YouTube gitu kan. YouTube tuh dikit banget tutorialnya, nggak sebanyak kayak masak-masakan yang lain gitu kan. Gagal deh pokoknya beberapa kali gagal, terus akhirnya alhamdulillah aku bisa, dan tantangannya ini luar biasa ya Pak, sampai saya bisa gimana tantangan, ceritain dong. Awalnya kan alhamdulillah ya maaf ya. Tenang. Agak grogi. Enggak apa-apa. Tenang. Ada minum nggak? Jadi waktu itu suami saya kerjanya juga belum stabil ya, dia kan kerjanya apa? Marketing properti. Kalau marketing itu properti kan ya di beda-beda tergantung. Oh banyak dia ngambil. Iya, kalau misalkan dia nggak goal, misalnya nggak jualan. Pindah properti lagi. Dikat gitu kan. Oh. Jadi saya bantu keluarga untuk nafkah gitu terus? Kan. Nafkah seperti ya kayak buat jajan anak. Kayak gitu terus. Alhamdulillah nih semakin lama tuh semakin berkembang kan, semakin ada orderan. Terus waktu itu teman saya 2018 teman saya ngasih tahu ada program OKOC dulunya tuh kan. Oh iya. Ya, terus saya ikut tuh program OKOC. Dikasih pelatihan, terus dikasih pertama launching Bajar pertama kali dan kaget gitu kan responnya tuh ternyata habis gitu kan. Jualan ini? Iya. Ini? Gitu. Dulu tuh stikernya masih ya stiker biasa gitu ya Pak ya. Gitu Sampai berapa banyak orderannya? Waktu itu aku lumayan pertama kali Bajar tuh kayak 300.000 gitu kan lumayan. Dapat ya, Pak, 300 omset? Iya lumayan lah. Gitu kan, namanya pemula ya buat saya gitu kan. Bazar yang diadain OKOC dulu di Kecamatan Kebonjeruk. Oke. Gitu kan. Itu sampai detik ini gitu kan saya ikut. Sampai sekarang juga masih? Saya belajar di balai kota pertama kali pun
responnya juga lumayan gitu kan. Sehari saya 100 piece kan. Wow, lumayan banget. Iya, banyak. makanya teman-teman saya juga pada kaget tuh bisa gitu Dengan kan. merek Kritang. Iya, dengan merek Kritang. Ini nih apa sih maknanya? Kritang. Kritang itu maknanya Keripik itu kentang. sebenarnya sebenarnya namanya Akila. Awalnya kan nama Nama anak anakmu. saya. Cuman pas mau didaftarin Haki, Akila itu Udah ada. Banyak. Oke. Nah, sekali banyak, terus saya mikir, coba deh Bu ganti deh Bu gitu kan. Jadi saya bikin nama anak saya kan Akila Brilliance Naidita. Jadi Q-nya itu saya ambil dari Sikila, Oh. Akila. R-nya itu dari Brilliant. Nah, Oke. kebetulan nyambung dengan keripik kentang. Kentang. Iya. Nah, jadi saya bikin nama itu Kritang. Iya, iya. Oke. Alhamdulillah semenjak saya Namanya juga unik Bu ganti ya. nama Iya. Kritang itu responnya makin Bagus. luar biasa ya Pak ya gitu kan. Dan juga saya juga banyak apa ya perjuangan yang harus saya lalui untuk sampai saat ini. Apa aja perjuangannya? Coba ceritain dong. Itu apa kayak apa kurang supportnya Siapa? dari keluarga gitu kan. Keluarga kamu. Ya dan apa seperti awal itu kayak suami itu nggak suka gitu kan, Oh. panas gitu kan auranya kalau di rumah. Kalau Padahal saya istri sudah bersih. membantu mencari nafkah. Saya sih sebenarnya untuk kesenangan juga sih Pak. Oh, hobi. Anak-anak Hobi ya. masak. Untuk anak. Anak kan Untuk senang daripada ini kan. Iya, beli yang di luar ya, Bu, nggak tahu. Belum Oh, tentu iya. Terus? hygiene. Iya, Satu iya. lagi ini saya bikinnya memang non MSG ya Pak. Oh, Oke, bagus. Terus, Non-MSG. jadi gimana untuk buat supaya dia gurih itu pakai apa? Kebetulan saya ini ada kalau bumbunya memang saya kerjasama juga ya Pak. Sama? Ada kerjasama dengan satu perusahaan UMKM juga. Berarti bukan MSG ya? Bukan MSG, ada MSG tapi Bagus tapi ya buat saya kesehatannya. pilihnya tuh yang non MSG, harganya lebih lumayan. Terus? Nah ini apa waktu itu sempat diremehin lah ya sama teman-teman, sama inilah gitu kan. Aku tuh seorang Maya gitu kan, emang dia bisa masak gitu. Terus? Pada bilang gitu kan, soalnya kan notabene aku kan memang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jujur aja waktu masih gadis tuh emang aku nggak bisa masak gitu, masa itu kan. Terus tiba-tiba kaget dong teman-teman aku yang lain, kok bisa gitu kan. Apa masak gitu enak kagak tuh kan rasanya kan. Ya udah aku kasih lah mereka tes kan. Terus? Alhamdulillah ternyata Mereka kok suka? bisa, iya kok bisa sih gitu kan ya. Oke. Itu seorang lo gitu kan, Iya, bisa iya. masak gitu kan. Terus? Dibeli nggak? Beli, alhamdulillah pada order gitu kan. Oh. Termasuk teman saya Susanti. Iya. Iya tuh teman-teman Ancol, waktu di Ancol itu Suka. supaya mereka tahu lah saya tuh gimana orangnya kan. Tinggalnya di Ancol apa suka main di Ancol? Waktu itu sempat kerja di Ancol. Jadi sekretaris kan. Oke. Makanya Terus? mereka kaget pas saya Buka ini ya, bikin. Terus? Nah ini perjuangan saya itu adalah tempat produksi Pak. Apa? Jadi tempat produksi. Tempat produksinya kenapa? Jadi saya rumah itu kan nggak boleh dibuat produksi kan. Betul. Jadi saya harus pindah ke Bekasi kan rumah mama saya. Jadi saya harus bolak-balik Jakarta, Bekasi, Jakarta, Bekasi. Lalu? Itu buat saya sesuatu banget ya, kan saya harus bolak-balik. Jauh ya? Jadi tiap hari Jauh bolak-balik ya. Tiap hari tuh? Iya, tiap hari. Kadang nginep di rumah mama gitu. Saya harus menghandle kayak pelatihan di kecamatan, di wali kota. Terus saya harus saya menghandle semua gitu kan. Udah berapa tahun nih kerja ini? Berapa lama nih? Udah bikin berapa lama nih ini produksinya ini? 8 tahun. 8 tahun. Waktu yang Terus ada ininya nggak hambatannya gitu? Ada hambatan. Apa aja setiap coba? Saya produksi. Saya itu selalu nggak ada dana ya Pak ya. Terus? Jadi alhamdulillah tuh apa kayak tukang sayur gitu. Nggak, bukannya kamu jual kamu dapat uang? Enggak, kadang kalau kita bekerja sama-sama apa dinas gitu kan tuh nanti pembayarannya Oh, depending. iya, 1 bulan kadang-kadang. 1 bulan? 2 minggu. Lumayan banget itu. Satu bulan
modal nih paling 3 kayak 2 hari atau 3 Oh hari. iya. 2 hari. Oh bagus kalau. Penting nggak? Iya, 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 iya. jadi- Kayak bazar-bazar gitu kita modal dulu di awal Hmm. kan. Iya. Oh nggak langsung dapat cash gitu tuh penghasilannya, Iya. apa omsetnya? Ditahan dulu sama si pengelola. Iya, jadi nanti barang datang baru diproses baru dibayar. Oke. Terus bagaimana menghadapinya tuh Ya, kalau itu kalau saya- kamu nggak ada modal gimana? Iya. Alhamdulillahnya memang kayak tukang sayur bisa dikasborin dulu. Oh. Cuma ada beberapa yang nggak bisa dikasborin kayak toples, kayak standing post kayak gitu, Iya. gitu kan. Hmm. Kadang saya suka Gimana kamu siasatin kadang belinya? saya suka mikir dulu, bengong dulu ya. Harus gimana gitu kan. Terus mintalah sama Allah gitu kan. Jalan keluarnya gitu ya. Terus? Ya alhamdulillah memang kalau memang nih rezeki saya nih harus ada jalannya gitu kan. Tapi alhamdulillah emang Allah kasih jalan, kayak dikasih pinjam sama orang tua. Oke. Terus kasih modal sama suami. Oh. Mulai mendukung kan, Suami udah dukung. Ya karena lihat hasil saya aja tuh ada ya. mulai dari nol gitu. Kelihatan. Jadi Iya. dia dibilang nggak bakalan berhasil gitu kan. Oh, padahal tadinya dia ngomong gitu. Banyak yang bilang gitu nggak bakal berhasil gitu kan. Ternyata alhamdulillah pas COVID itu malah produk saya yang paling dicari. Itu kan MSG kan, makanan cemilan sehat lah. gitu kan. Kamu tulis di sini nggak sih non MSG? Harusnya Belum ada ya? ada ditulis Pak. Oh ini ada nih. Nah ya. Ada ya? Tapi Ini mesti digedein Tapi ini. itu dihapus, nggak boleh kita mencantumkan itu. Oh nggak Oh, boleh kok tulis. nggak boleh? Oh. Kita nggak boleh mencantumkan non MSG. Dinas yang bilang gitu. Bukan dinas dari BPO. Kalau belum ada BPO-nya belum. Oh belum BPOM. Oke. Terus? Jadi aku harus ada izin BPOM-nya itu. Oke. Terus? Nah kalau mau beli kemana nih? Nomor WA kamu berapa? Kalau mau beli kebetulan kan saya ada Shopee, Tokopedia. Namanya? Namanya Kritang. Kritang. Sesuai- QRITANG. Terus? Terus ada di Instagram juga. Gitu. Tapi ini tahun ini sama tahun 2023 pertengahan sampai ini saya close dulu yang namanya Shopee, Tokopedia sama IG. Kenapa? Karena kan kemarin saya desain saya punya sendiri. Ada karyawan desain, ada karyawan di marketing, ada karyawan bagian sosmed. Sama Kamu ada berapa karyawannya? Kalau di total bisa 10 Pak. Wah, lumayan dong. Tapi karena kondisi kesehatan saya waktu itu kan karena saya sering begadang gitu ya Pak, jadi agak memburuk gitu kan, jadi saya semua stop dulu gitu Pak. Insya Allah saya kumpulin modal lagi buat ada biaya-biaya yang tak terduga gitu kan. Kalau misalnya kalau omset lagi turun gitu kan. Jadi saya sudah siap. Iya. Jadi kalau mau pesan via WA. Bisa via Nomor kamu WA berapa? 0812 Ya. 83 19 1905. Sekali lagi. 0812 83 19 1905. Langsung ke Maya ya. Iya langsung ke saya. Nah kalau ini dijual berapa? Itu kalau yang pos itu 20.000. 20.000. Iya. Kalau yang itu? Kalau Nah, yang ini? pos itu 45.000. Oh, isinya kalau ini isinya? Isinya 80 gram, kalau yang pos kalau yang toples 250 gram. Oke. Nah kalau ada terbuka nggak kesempatan reseller? Ada. Ada. Tentunya harganya lebih jauh itu ya. Harganya lebih bisa Lebih murah lah ya. konfirmasi ke saya. Iya. Ada harapan kamu kaitan dengan produk ini? Harapan saya itu produk saya ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, terus bisa sampai ke luar negeri juga. Semoga memang ada kesempatan itu, tapi udah pernah ditawarin, diajakin, Pak. Cuma terus? memang prosesnya kan agak ribet ya Pak. Apa tuh yang kendala di itu? Apa ya? Sama kendalanya. Waktu aku harus bayar 5 juta apa gitu. Untuk? Ya itu untuk mereka yang pergi untuk ngurusin segala administrasinya, untuk apa itu pokoknya 5 juta. Terus saya nggak ada dana ke situ. Terus itu saya juga belum lengkap banget nih, belum ada efeknya. Itu benar-benar jujur aja ya, dengan 13 varian rasa ini saya harus beda-beda kemasan ini. Jadi saya agak kewalahan untuk modal. Kenapa nggak
jagoin satu aja gitu atau dua gitulah Iya, yang jadi saya pilih 13 tuh 5. apa aja banyak bener. Ya saya pilih 5 aja yang Iya, paling 5 lah. bestseller. Iya. Apa yang best seller? Keju. Keju Keju. supreme, Terus? balado, Iya. rumput laut, barbecue, sama jagung bakar. Oke. Nah, itu yang anu ya, yang Ya, viral jagoannya. yang Iya. banyak ya. Bulani ada pertanyaan mungkin? Ini saya cicipin sih oke. Iya. Ini rasa keju saya ya. juga oke, dan saya juga senang saya lihatnya karena sudah kemasannya tuh juga sudah ya import. ini. Kalau memang mau dikirim ke internasional itu kita harus siapkan, ini juga sudah ada harus ada Indonesia dan Inggrisnya at Iya, least bahasa yang di ini itu sudah dari, maksudnya kita sudah persiapkan. Nanti akan saya bisa membantu karena kebetulan saya juga member daripada Go Export. Jadinya saya bisa tolong gitu. Tapi memang kita harus mempersiapkan misalnya BPOM-nya, ini kan PIR-nya udah ada nih, gitu, halalnya udah ada. Dan tetapi ininya kebetulan kalau mau lagi bikin kemasan yang baru, itu sudah harus ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya gitu. Nutrition fact-nya juga ya. Iya, jadinya pasti kalau ada, kami juga sering ada penawaran gitu kan, kalau ada bukan pelatihan, maksudnya bazar atau kayak seperti sekarang lagi berlangsung di Brunei, itu saya bawa ada beberapa produk, termasuk produk Pak Kelvin itu gado-gado boplo, yang mana mungkin Pak Kelvin juga sudah memasarkan untuk ekspor, tapi tidak ada salahnya kan, kita tetap jemput bola dan mereka lebih mengetahui gitu. Jadinya saya juga senang sangat senang bekerja sama gado-gado boplo. Jadinya gado-gado itu tipikal khas Indonesia. Jadi jangan sampai direbut lagi oleh negara lain. Itu yang saya mau gitu. Jadinya dan very simple kan, kalau gado-gado itu kan tergantung bumbunya, hanya sayuran itu kuncinya itu di bumbu. Itu yang saya pasarkan juga. Dan saya juga senang ini insya Allah pasti akan saya itu buat go internasional. Tuh akan dibantu oleh IPMI tuh. Iya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih ya Bu Maya sudah sharing di tempat kami. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan kami bertiga mengucapkan sampai jumpa.